Borobudur, bab 17, penulis Neng Neng. Dasar anak tidak tahu diri, anak pembawa sial, gadis murahan. Pantas saja ibunya langsung meninggal. Ternyata anaknya hamil di luar nikah. Usir saja dari lingkungan ini. Nanti kita juga terbawa sial. Jangan usir saya, Pak. Bu, saya gak mau jauh dari Bunda. Penghibaan, permohonan, tangis, air mata, juga semua hal yang dianggap bisa meluluhkan hati orang-orang yang mengitarinya dan menghakiminya telah Lili lakukan. Namun pada akhirnya, Lili tidak bisa mengubah keputusan mereka semua. Maaf, Nah Lili, Bapak tidak bisa berbuat banyak. Nah Lili, sebaiknya segera tinggalkan rumah ini sebelum warga memukulimu. Suara Pak RT terdengar menengahi. Sedari tadi, pria itu menghalangi tubuh Lili dengan tubuhnya agar Lili terhindar dari lemparan warganya. Tapi Lili harus kemana? Tanyanya bingung. Isak tangisnya terdengar. Lili sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Kemana saja, asal jangan di lingkungan ini. Seorang perempuan bertubuh tambun maju dengan wajah sangarnya, membuat Lili terdiam. Tidak ada kesepakatan yang bisa menguntungkan bagi Lili. Gadis itu terpaksa harus menerima takdirnya kembali. Diusir dari rumah kontrakan yang sudah sangat lama Lili tinggali bersama Bunda. Sekali lagi, Lili mengedarkan pandangannya pada sekeliling rumahnya. Terlalu banyak kenangan manis bersama Bunda di rumah ini. Maafin Lili, Bun. Lili harus pergi dulu dari rumah ini. Nanti Lili bakalan nemuin Bunda di tempat lain aja ya, Bun. Bisiknya lemah. Lili keluar dari dalam kontrakannya dengan barang seadanya. Tidak banyak barang yang Lili bawa. Lagi pula, Lili memang tidak memiliki terlalu banyak barang-barang. Kembali berjalan dengan terseok dalam gelapnya malam. Lili tidak tahu arah dan tujuannya. Sekali lagi, gadis itu meratapi nasib buruknya. Batinnya hanya terus mengutuk satu nama yang kembali membuat hidupnya terasa di neraka. Bima Adiguna. Sementara itu, di tempat lain. Bim, kenapa sih kita harus ngelakuin ini? Kita bisa loh menikah atau pindah setelah kita lulus sekolah seperti yang sudah kita rencanakan. Ujian sebentar lagi, Bim. Anissa, gadis itu tengah merajuk karena keputusan sepihak Bima. Sah, aku sangat mencintai kamu. Salahkah rencanaku? Aku mau kita secepatnya menikah dan segera pindah ke Amerika secepatnya juga. Kita bangun keluarga kecil kita di sana. Kamu masih bisa sekolah, melanjutkan semua mimpimu. Begitupun aku, Sah. Bima kembali menjelaskan rencananya. Bim, sebetulnya ada apa? Ini terlalu mendadak. Tinggal menunggu beberapa bulan lagi, Bim. Kenapa harus seburu-buru ini? Kesannya kayak ada yang kamu sembunyiin dari aku, Bim. Ada apa? Anissa kembali mendesak. Langkah yang Bima ambil terlalu terburu-buru baginya. Bima yang biasanya santai dan selalu memikirkan segalanya dengan matang, tiba-tiba saja terkesan rasa gerusut tidak jelas. Sa, please. Bima menatap Anissa dengan tatapan memohon. Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Aku bakal urus semuanya. Kamu hanya perlu ikut denganku saja. Hanya itu. Ya? Anissa menghela napas panjang sebelum akhirnya gadis itu mengangguk, mengalah. Malam telah berlalu digantikan oleh pagi. Pagi ini udara kembali berkabut. Awan tipis menyelimuti tempat sekitar, membuat bahkan para binatang pun seperti enggan keluar dari sarangnya. Mereka lebih memilih diam di rumah masing-masing dengan segenap kehangatan yang dibagi oleh makhluk terkasih. Namun, berbeda dengan seorang gadis yang kini tengah menggigil sembari merintih menahan rasa sakit. Tubuhnya terasa panas, tapi badannya menggigil sempurna. Bunda, rintihnya pilu. Nak, bangun nak. Seorang bapak tua dengan cangkul di pundaknya mendekati sosok yang tengah menggigil tersebut. Ya Allah, tak kira setan, ternyata orang. Ucapnya mengelus dada. Siapa juga yang tidak akan menyangka
Sosok yang meringkuk tersebut adalah hantu. Jika dia berada di samping sebuah kuburan yang tanahnya basah karena hujan semalam. Bunda, racaunya lagi. Ya Allah nak, badanmu panas sekali. Bapak tersebut terlihat panik, segera memanggil temannya yang lain, sesama tukang gali kuburan untuk memindahkan gadis tersebut ke tempat yang sedikit teduh, membawa serta tas berisi pakaian yang semalam dijadikannya bantalan. Bunda, Lili gak kuat, gumamnya lagi dengan mata terpejam. Nak, sadar nak. Kini seorang ibu-ibu tengah membantunya minum dengan segelas air teh hangat. Bun, ucapnya masih meracau. Nak, ayo minum dulu. Ibu tersebut berusaha membantu Lili, menutupi tubuhnya yang menggigil dengan kain seadanya. Pipi dan tubuh gadis tersebut sudah penuh dengan tanah merah. Nak, ayo istighfar. Ibu tersebut menatap dengan iba pada Lili. Beberapa tegukan minuman itu masuk ke dalam mulut Lili. Napas Lili begitu lemah, hingga membuat ibu dan bapak yang menolong Lili terlihat begitu iba, hingga memutuskan untuk membawa Lili ke puskesmas terdekat. Jiwa dan raganya tidak baik-baik saja. Gadis ini sepertinya mengalami tekanan yang hebat. Jika ini terus terjadi, bisa jadi janinnya akan gugur. Ucap seorang mantri di puskesmas yang memeriksa Lili, membuat ibu yang menolong Lili tadi sedikit termenung. Jadi, gadis yang ditolongnya tengah hamil muda. Tolong diperhatikan lagi ya Bu. Mantri tersebut undur diri, sementara si ibu hanya mengangguk ragu. Dia tidak mengenali gadis ini, hanya saja dia iba dengan keadaannya yang ditemukan tengah tertidur di sebuah makam dalam keadaan yang mengenaskan. Nak, sudah bangun. Ibu tersebut mendekati Lili, lalu tersenyum lembut. Lili hanya terdiam, wajahnya terlihat sangat pucat, bibirnya mengering, rambutnya acak-acakan, pandangannya kembali kosong. Sepertinya sudah tidak ada lagi harapan untuknya hidup. Nak, ayo makan dulu. Setidaknya perhatikan juga kondisi anakmu, ucap si ibu mengingatkan. Anak? Lili mengerjapkan matanya. Anak? Dia adalah anak dari Bima, pria yang sudah membuatnya harus mengenyam hidup menjadi lebih sengsara. Lili membenci ayah dari anak ini. Lili juga membenci kehadiran anak ini. Dengan brutal, Lili kembali memukuli perutnya, hingga si ibu yang menemani Lili menjadi panik dan segera memanggil mantri yang tadi memeriksa Lili. Mantri datang dan menyuntikkan sesuatu pada infusan Lili, hingga beberapa saat Lili tenang, tubuhnya terlihat lemah, dan Lili kembali memejamkan matanya. Ya Allah nak. Malam menyapa, Lili baru kembali membuka matanya. Netranya mengedar menelisik tempatnya berada. Lili masih berada di tempat yang sama, di sebuah ruangan rawat yang amat sederhana. Lili mencabut selang infusnya, lalu menurunkan kakinya perlahan. Tatapannya masih saja kosong. Lili berjalan dengan bertelanjang kaki, meninggalkan puskesmas yang tengah sepi. Berjalan lurus melewati trotoar, Lili tidak merasakan apapun pada kakinya yang mendapatkan luka karena sampah tajam di jalanan. Hingga tiba di sebuah jembatan besar, Lili perlahan mulai menaikkan kaki kanannya pada besi pembatas jembatan tersebut. Tatapannya lurus ke depan, tidak ada rasa ragu sama sekali. Yang ada di pikirannya sekarang hanya pertemuannya dengan sang bunda. Bun, tunggu Lili ya. Kini, kaki kanannya juga ikut menapaki besi jembatan. Tangan kanannya mulai terlepas. Kini penyangga tubuhnya hanya tinggal tangan kirinya. Jika tangan kiri terlepas, maka tubuh Lili akan segera mendarat di dasar sungai yang lumayan berair deras. Tangan kiri Lili sudah hampir terlepas, hingga sebuah suara berteriak kencang dengan tubuh Lili yang tiba-tiba saja melayang, mendaratkan tubuh Lili pada suatu benda yang lumayan empuk. Lili mengerjap dan mengerutkan keningnya. Bokongnya tidak sakit karena terbentur aspal jalanan. Ada sosok tubuh yang merelakan dirinya untuk menjadi pelindung tubuh Lili. Lo gila? Napasnya terdengar memburu, nada suaranya meninggi. Lili masih terdiam dengan tanpa ekspresi. Lo gak sayang dengan anak lo? Lili mengerutkan keningnya, lalu melirik pada sosok pria yang kini sudah memeluk lututnya di samping Lili dengan napas yang masih terengah. Dia pembawa sial, ucap Lili lirih. Dia yang membuat hidupku lebih menderita.
Ucapnya lagi setengah menggumam. What? Lo gak mikir kalau dia bakalan sedih karena dengar ibunya gak mau dia lahir? Ucapnya tak percaya. Aku membencinya. Sangat. Sampai rasanya aku ingin lenyap saja. Lanjutnya lagi dengan tatapan tanpa ekspresi. Setidaknya, kalau lo mau pergi, lo pergi karena jatah usia lo udah habis. Karena Tuhan yang mau ambil nyawa lo dengan keikhlasannya. Bukan lo paksa Tuhan buat ambil nyawa lo dengan cara kayak gini.